alhamdulillah kita beserta Pak Gubernur kemarin saya baru dari Purwakarta ke Jakarta ke Gambir. Yang pertama untuk pembongkaran yang masalah wilayah Karawang Barat, secara SOP kita sudah laksanakan dari baik ketemuan ke-1, teguran kedua, teguran ketiga, dan ini kita pastikan sudah. Walaupun memang masih ada yang belum, nah yang belum bagaimana ya kita tetap pasti akan laksanakan dengan teguran selanjutnya. Nah hari ini saya berharap mudah-mudahan tentunya Pak Gubernur juga menginginkan bahwa Karawang Barat ini maksudnya gerbang tol itu kan harus bagus semua, bukan hanya Karawang saja, Bekasi, Karawang, Purwakarta gitu kan, termasuk juga Subang. Nah saya memiliki kewajiban bahwa kemarin Pak Gubernur bilang bahwa Karawang Timur urusan Bupati Karawang, Karawang Barat urusan saya, tapi bantu untuk bangli-banglinya gitu kan. Nah kemarin alhamdulillah Pak Gubernur kan sudah melaksanakan yang untuk normalisasi. Nah hari ini kita juga untuk yang bangli-bangli yang ada di wilayah Jalan Tol Karawang Barat. Saya berharap terhadap masyarakat tentunya ya punten ya, maksudnya kita ini ingin memberikan yang terbaik. Jadi kita tata dengan yang bagus. Nah ini kan ya ibaratnya harus kesadaran lah. Ini kan bukan tanah pribadi gitu kan, bukan yang tanah yang dimiliki oleh bapak ibu yang mungkin yang hari ini kita bongkar gitu kan. Ini adalah tanah-tanah jasa marga. Dan kita pun sudah ada MOU antara pemerintah daerah dan jasa marga sendiri. Nah besar harapan mudah-mudahan doain juga tahun depan kita pun akan melaksanakan kegiatan insya Allah dari mulai Karawang Barat sampai gerbang tol sampai sini gitu kan, sampai Ajo nih. Jadi mudah-mudahan lah. Saya sudah menyampaikan sama Pak Sekda, ya anggaran ada kurang lebih sekitar sekitar 25 miliar ya untuk merapikan, termasuk juga Karawang Timur. Besok juga kita kerjakan juga Karawang Timur. Jadi rapi semuanya. Kanan kirinya Karawang tuh rapi, kan gitu. Jadi nanti antara kantor bupati dengan gerbang tol dan sepadan jalan tol dari Karawang Barat menuju kantor bupatinya sama derajatnya, kinclong. Saya tahu bupatinya tidak begitu senekat saya karena banyak konstituennya di situ. Kalau saya sih nggak ada urusan. Saya tidak buktikan yang rame. Diam bang, diam. Siapa? Kalian dia nunjukkan murah kok. Iya. Bang Deddy Pak. Iya, Pak Gubernur. Ya, oke ya Pak ya. Apa kenapa Pak Deddy masih? Ya Pak ya. Ayo. Kalau jelas ya sebenarnya saya mana tadi orang tadi. Nih. Tadi sudah pernah semua coba. Dia bongkar nih saya tadi. Kunang sudah bongkar apa? Bongkar mana? Ini bongkar itu. Iya mah bilang Pak Gubernur. Bongkar. Saya rasa enggak boleh Pak. Bongkar balik apa? Belum lagi ngomong. Tadi kunaon lagi. Ayo Pak Gubernur. Saya di sana ke sana Bapak kan tahu kan? Ini orang di tengah. Itu ulaman bunga hak miliknya jadi rawa kalau ada orang kau gua ngajalan ke tugas kan ngajalan ke orang naon kurang dari yang waktu ada Pak Gubernur saya nggak tahu ngomongin dia tuh Pak Gubernur mana di sini itu karena kontrakan bukan masalah ini yang di situ tidak lokasi di mana coba apa ya anak pribadi, dia tinggal di situ, ayo. Sama aja itu kata pribadi. Yang di Bang Iwan nih, yang menghadap saya siapa? Bang Iwan, saya lihat Bang Iwan. Orang hubungan dia tanah bos orang gitu. Dia bukan orang ngomong. Beda kan dokumen itu mah tanah milik. Akan ngomong nggak? Mana? Ayo orang ngomong. Mana? Ayo lah. Ayo. Pak Deddy yang baik hati. Iya, kenapa? Pak Deddy yang nasionalisme. Ini ayah saya, keluarga besar saya tentara. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan ingin viral. Saya tinggal dari tahun 2000 sampai sekarang Pak Deddy. Punten, kami dari Pasir Panggang 1 dan Marga Kaya, kami tidak ada sedikit pun Bapak bisa kontrol Pak. Kali kami Pak Deddy yang baik hati, kali kami sampai sekarang tidak ada yang namanya Pak sampah. Walaupun ada jembatan kami sarankan, orang yang bikin jembatan jangan sampai mengganggu saluran air. Ya sekarang gini aja, Bapak tinggal di tanah siapa? Begini Pak Deddy, saya potong dulu Pak Deddy. Kami tinggal di sini Pak Deddy, kami rawat tempat ini Pak Deddy. Laporan yang Pak Deddy itu, dia mengatakan bahwa tempat ini banjir. Kita punya tanah irigasi, mana ada Pak Deddy yang banjir? Saya gini aja Pak, saya ini kan lagi ingin menertibkan tanah-tanah negara yang memiliki fungsi sungai. Saya harus berbuat adil pada semua. Betul Pak Deddy, ya kan? saya dukung. Siapapun yang mendiami tanah negara, ya harus saya bongkar, ya kan Pak ya? Punten Pak Deddy, saya potong dulu Pak Deddy. Gimana? Saya dukung program Pak Deddy. Pertanyaan saya Pak Deddy,
Kami ini Pak Dedi, yang di sini tuh kami rawat, urgensinya apa Pak Dedi? Ya karena apa Pak Dedi? Kami di sini itu kami juga hidup Pak Dedi. Banyak orang yang nggak mampu Pak Dedi. Bahkan sampai kalau Pak Dedi untuk ini saya dukung Pak Dedi. Kalau kebijakan Bapak yang nasionalisme saya selalu dukung Pak Dedi. Normalisasi sungai, siap. kemudian membongkar bangunan yang menggunakan tanah-tanah sungai, Siap Pak. daerah aliran sungai, itu nasionalisme. Ya, kami di sini urgensinya juga apa Pak Dedi? Karena 10 juta kami punya anak, punya istri Pak Dedi. Kalau kita balik-balik malah terbalik. Bapak kan diambil tanah negara nggak bayar. Sekarang saya tanya Pak Dedi, saya punya bukti semua Pak Dedi. Oke. Kalau Pak Dedi mau, Punya, iya, mana buktinya? Mahfud, nanti ambil, Oke, bukan itu. ya kan? Ya sebentar dulu, Ya. sebentar dulu saya nanya Ya, ke Bapak. siap. Jadi selama ini Bapak mendapatkan tanah itu dengan cara apa? kami ditawarin oleh mereka. Siapa Orang mereka itu? BPJT, Pak. Bayarnya ke siapa? Ke orang BPJT-nya, Oke, Pak. Kami sebagai kasih. sewa apa beli garap? Saya kalau dibilang mungkin sewa, Pak Dedi. Gini Mohon Pak, maaf, Pak Dedi. saya jelasin. Ya, siap. Saya kan menemukan fakta di lapangan ada 2 loh Pak. Siap. Di perjanjian sewa menyewa itu adalah ada pasal apabila diperlukan negara untuk difungsikan kembali maka bersedia untuk dibongkar. Kemudian sewa menyewanya itu bukan untuk dibangun, tapi Siap. tanah garap. Sekarang saya tanya Pak. Oke, Oke. Pak Dedi. Sekarang kami tanya urgensinya apa, Pak? Ya, sebentar. ya silakan. Boleh kan Pak? Saya ini lebih bijak dibanding tempat lain. Di Bekasi, Pak Bupatinya Ade Kunang bongkar tanpa kompensasi. Dibongkar aja. Saya ini tetap masih mempertimbangkan. Siap. Selama dibongkar mereka harus dapat tempat kontrakan. Saya mungkin dalam minggu depan sudah akan ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Orang yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi itu adalah pidana. Jado, ya sawawuh iya ya nu di luhur. Iya asli atau kreditan? Iya ya jado, bener tuh iya. Gua rasa si Iwan Pitung ini nggak ada adabnya, guys. Kayaknya ini orang nggak pernah makan bangku sekolah kayaknya. Udah tua apa bukannya sadar, bentak-bentak darah tinggi. Aduh, cepat metong nanti. Kalau misalkan ada pengaduan itu diobrolkan dengan secara baik-baik gitu loh. Bisa aja kan dia ngobrolnya seperti ini. Mohon maaf nih Pak Dedi, ada pengaduan kemarin waktu merealisasikan bangunan liar di Karawang, ada korban, warga kesetrum, jatuh ke bawah ke tanah dan dibawa ke rumah sakit. Nah, mudah-mudahan Pak Dedi bisa menyelesaikannya. Maupun biayanya ataupun apapun itu. Gitu ngomongnya, pelan-pelan aja, ribut-ribut mau kemana sih? Ngejar setoran. Belaganya, biar tahu nih gue siapa nih di Karawang nih, gue warga Karawang. Pak Dedi menjawab, warga Karawang gak kayak gitu. Siapa namanya nih orang? Iwan Pitung. Ini lagi viral guys, ini di TikTok rame banget yang membicarakan hal ini. Ada pembongkaran bangunan liar di daerah Karawang. Terjadi 1 korban. Nah, si korban ini katanya ditolongin sama si Iwan Pitung ini. Dan dia ngadu ke KDM sampai bentak-bentak kayak gitu. Santai aja kali. Jangankan 1 korban, KDM udah banyak menolong ribuan korban. Bukan hanya kebijakan dia aja, di luar dari kebijakan dia pun dia pasti tolong bencana alam kayak apa kayak segala macam. Lagian kan Karawang juga kan masih areal Jawa Barat gitu loh. Pasti tanggung jawab. Ini ngomongnya bentak-bentak, beda sopan santun bener nih orang tua. Gak tahu nih abis ini nih, minta maaf gak nih? Kita tunggu netizen ya, kita tunggu nih orang tua nih. Nah ini guys, bangunan Bapak Iwan Pitung itu guys. Iwan Pitung ya di samping Indomobil. Tuh. Bahkan kameramen Kang Deddy Mulyadi pun masih stay di sini. Nah ini guys, coba kita lihat ke ujung sono, boleh gak guys ya? Apa? Iya, Bapak kenapa? Mana lurah itu? Lurah tahu ini nggak ada nih. Ngontrakin habis itu ini. Iya, Biar bikin NMB semua saudara dibongkar terus. gitu. Dibangun lagi mau dipermanen ini. Bangun Bapak, bangun Bapak bukan? Iya, mau dibangun Oh, kalau Pak Iwan Pitung mana rumahnya? Di sini. Oh ini rumahnya. Sebetulnya lurahnya itu dia keroknya itu ngewen tapi nggak ngaku, pengen dapat duit dia ngonten. Dia lurah ikutin Pak Dede ngonten, itu masalahnya. Jadi kecewen di sono 3 rumah nggak ngaku dia, itu lurahnya nggak ngaku. Nah itu nyewek 3 rumah, mah duit puluhan juta, gitu mau dibongkar nggak ngaku sama Dede Mulyadi. 12 juta per tahun itu. Begitu dibongkar dia nggak ngaku, jadi mau ke depan Dede Mulyadi nangis-nangis begini. Lurah menyewakan tanah Pak Lurah udah jelas. Ya Pak Lurah. Iya Pak, ini teh kenapa dibongkar? Kasih enaknya, pengen mandi di sini pakai air ini. Ini barangnya pasir segini Pak. Soalnya dia tuh Biasanya sampai sana Pak, tanpa izin karena turun barang dia itu malam. Apalagi kalau ada ini Pak, tas ke sini 1 konten di sini dia makanya punya porkip. Itu malam Pak, ini yang rusak, yang betulin saya. Nanti kita bongkar semuanya. Apa? Tinggal 1 bangunan lagi itu kan.
Jadi Nah, dia mereka itu apa itu mempertahankan bahwa itu kayaknya nggak selesai-selesai. Ya itu makanya cuma dia doang Bang. Nah, Iwan Pitung itu ya itu yang mempertahankan tuh Pak. jadinya hoban nama. Udah kan gitu. Konten biar dapat duit dari media, YouTube, TikTok, dan banyak duitnya ngikutin Dede mau jadi. Itu salahnya. Kalau dia nggak ngontrakin nggak, dia ngontrakin kok dapat duit banyak. Ya ini.